Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak hadir siapa? Kalau Iis, Ande kemana? Alpa juga ya? Siapa? Oke, kita lanjutkan ya. Kita masih membahas impact terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah membahas dari sudut pandang ekonomi ya. Yang sudah apa? Belum lah. Kita lanjutkan dari sudut pandang ekonomi ya. Ikutin berita nggak kemarin? Kita lihat TV ya. Oke, kemarin ada berita ekonomi yang mengejutkan. Kurs rupiah 8.000. Hah? Kenapa? 8.000 turun, anjlok ya. Biasanya 15-16.000, ini jadi 8.000 sekian lah kurs rupiah. Berpengaruh besar? Sangat besar. Ini kesalahan dari Google katanya. Karena yang mempostingnya itu sampai sekarang, tapi sekarang ini sudah tidak bisa diakses. Ya, tidak bisa diakses. Apa? Kurs rupiah. Rupiah kan biasanya 15-16.000 ya. Kalau dulu, zaman dulu memang. Ini saya hapus ya. Nah, ekonomi yang berbahaya lagi apa sekarang? Judi online. Nah, ini hati-hati nih. Karena judi online itu bentuknya sekarang macam-macam. Dan judi online itu, pernah lihat nggak postingan di ada sebuah podcast ya, bahwa yang namanya judi itu nggak mungkin menang. Kalaupun menang itu karena dikasih. Pernah lihat kok Denny Slim ya, dia dulu bandar lah yang membuat aplikasi. Jadi aplikasi itu dari di sini misalnya ada 20 yang main, dia lihat nanti, oh yang ini kasih menang nih. Biar apa? Ya biar dia penasaran, yang ini kasih menang, biar penasaran. Dan ini sangat berbahaya. Makanya ini harus dihindari. Ini kenapa? Karena banyak orang yang cerai, banyak orang yang hancur berantakan hanya gara-gara judi online. Dan itu penasaran, hanya walaupun receh ya, hanya 2.000, hanya 5.000, hanya 10.000. Itu masuknya nggak sengaja, bahkan kita klik. Makanya hati-hati. Yang pakai Terabox nih. Ada yang suka pakai Terabox nih. Ya. Di dalamnya ketika Anda ngeklik sesuatu, tiba-tiba muncul dan nggak sengaja keklik, itu bisa masuk. Dan apalagi kalau Anda sudah punya dana, Oppo, Cbank, dan lain teman-temannya, ShopeePay, itu nanti terkoneksi, bisa otomatis. Meskipun memang ada verifikasi lagi ya, ada OTP dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Sudah pada punya dana? Oke, bagus ya. Karena sekarang kalau Anda main ke kota, ke Bandung aja lah yang dekat. Itu segala sesuatu sudah pakai. Beli lotek pun sudah pakai dana. Iya. Tapi sekarang agak aneh karena biasanya kita yang scan kode mereka, tapi sekarang kebalik, mereka yang minta scan QR kita ya. Ya jadi nanti kalau mau kemana-mana keluar, siapkan aja isi itunya. Dan sekarang anak-anak sekolah aja, di anak saya sekolah pakai kartu sekarang, udah pakai tap bayarnya. Nah itu permasalahan besar. Ketika data tersebut dicuri, nah bayangkan. Kebayang nggak kalau Anda sekarang berangkat ke Bandung nggak bawa duit cash, misalnya ya. Bawanya apa? Bawanya HP. Duitnya mana? Nggak ada di HP. Sekarang itu transaksi sudah mulai digital. Nggak ada tuh beli apa-apa sekarang. Di Majalengka mungkin belum. Kalau di kota besar sudah mulai terjadi.
beli kopi, beli gorengan, itu pakai QRIS sekarang. Nah, ini nih permasalahannya. Perbankan di Indonesia, nah, kalau Anda punya aplikasi di bank aja, ya, misalnya, itu sekarang mereka migrasi dari aplikasi A ke aplikasi B. Itu rata-rata hampir semua. Ya, hampir semua, kecuali tadi Dana, OPPO mungkin yang nggak tahu migrasinya seperti apa. Ini mereka pada bank BNI misalnya, mereka pindah ke Wonder, Digi mereka pindah ke Beyond, BSI atau Digi atau BJB ya. Ini semuanya transaksi pindah semuanya, migrasi ke aplikasi. Kebayang nggak? Kebayang nggak apa yang terjadi ketika semua orang di satu bank itu menarik dana di waktu yang bersamaan? Kebayang nggak? BNI, kira-kira sih kita sebut aja ya. BNI, uangnya ada nggak di BNI? Nggak ada. Anda punya duit 100 juta, ngambil sekarang ke BNI, nggak akan dikasih. Karena di situ ada pengumuman, yang ngambil di atas 50 atau 100 juta, itu harus ngasih tahu dulu. Karena duitnya nggak ada. Duitnya ya kemungkinan disimpan di mana? Ya nggak tahu. Ya, karena duitnya nggak ada. Makanya disebut dengan rush hour. Rush hour itu jam sibuk. Ketika semua orang rush hour, iya. Ketika semua orang mengambil dana di waktu yang bersamaan di bank yang sama, ini akan terjadi kerusuhan. Jadi kerusuhan. Jadi sebetulnya kita sebagai rakyat biasa bisa membuat bank kolaps. Caranya gimana? Ya ngambil aja di satu bank secara bersamaan. Makanya orang-orang yang kaya yang nyimpen duit, mereka pasti akan dimanja. Kenapa? Ya biar nggak duitnya nggak dibawa. Di kemana ya? Dipinjemin. Pinjemin. Kan pakai bunga. Ya kan? Bunganya berapa? Ya gampang aja yang gampang. Biar gampang hitungnya ya. Yang nabung 1 juta, ya bunganya 1%. Yang nabung dapat bunga. Yang pinjem bunganya 2%. Siapa yang untung? Bank dong. Kamu pinjem, kamu nyimpen 1 juta. Sini sama saya 1 juta. Dapat kan 1 juta. Oh, kamu biar kamu apa? Membahagiakan yang nabung dikasih bunga 1%. Nih kamu saya kasih persen. Wih, 1 juta. 1 juta 1%-nya berapa? 1 juta dari 1%, 1 juta berapa? Oh, enggak lah. Nah, 10.000 aja misalnya. Kamu mau pinjam duit, nih saya kasih bunganya 2 juta. 2%. Untung 1%, bang. Untung nggak? Untung. Prosesnya seperti itu. Makanya ketika kamu mau ngambil duit, nanti dulu. Ditahan dulu sama bank. Jangan ngambil. Kenapa? Duitnya nggak ada. Dan itu terus prosesnya seperti itu. Pinjem, kasih, kasih, kasih. Ada dana makanya. Kebayang nggak sekarang? Yang namanya perekonomian itu sekarang berbahaya. Gitu. Nah ini seperti ini. Nah sekarang yang lebih bahaya itu apa? Ini yang disebut jangan pakai S. Pay letter. Nganjuk ya. Saya juga pernah nyobain karena dikasih tahu sama teman. Nyobain. Oh iya ya gampang semudah itu gitu pinjem pinjem. Bahkan saya ditawarin sampai 50 juta gitu. Ada tawarannya dari Shopee gitu. Saya pakai Shopee, kadang pakai Tokped juga. Ada penawaran. Jadi Anda mau beli baju lebaran, duitnya belum punya, bisa beli sekarang. Tapi tolong jangan dilakukan. Kenapa? Ya nanti ketergantungan. Ya, pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Bahkan di Majalengka sekarang ada yang ngasih pinjem bunganya
bunganya tuh receh memang, 15.000 gitu. Pinjemnya 100-200 ribu. Buat apa? Buat beli sepatu yang branded misalnya. Kan kalau sekarang orang tuh gengsi gaya gitu ya. Gaya pengen pakai baju bermerek gitu. Itu kan sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh keren-keren loh, sepatunya keren-keren. Nggak pernah ada cerita anak zaman sekarang sepatunya di talian kan dia. Kalau zaman dulu masih. Kalau SD dulu ngalamin mungkin ya. Iya, bahwa sepatu itu lebih berharga dibanding kaki kalian. Bener kan? Bener? Bayangkan kalau kena paku tuh kaki. Mending kaki yang kena paku atau sepatu yang kena paku. Tapi kan nggak mau. Mau nggak sepatunya kena paku? Nggak mau. Buktinya sampai di tali aja dia. Simpan di dia. Biar apa? Biar sepatunya awet. Kan weh kaki mah ekor rombehan ke. Kan kena lencangan sok. Coba kena lencangan yang sering kena wudhu jarang dielap tuh. Pasti ya sama. Pasti tuh ada ya namanya juga Indonesia. Indonesia tuh iklim tropis yang pasti ada yang namanya jamur. Jadi yang namanya jamur tuh pasti di mana-mana. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini tawarannya besar loh. Saya pakai S-Bank. Saya melihatnya dari S-Bank aja ya, saya sebut C-Bank ya. Tahu? Ya dari Shopee. Ini bunganya besar yang ditawarkan. Walaupun kita punya 50-100 ribu di C-Bank gitu ya, sebelum nanti ke Shopee Pay, itu ada bunga yang 3.000 dan kelihatan bunganya itu. Itu kadang per hari. Di awal ada C-Bank itu bunganya besar. Sehingga apa? Buat orang pada mau nyimpan dulu. Jadi sekarang itu strateginya seperti itu. Kan ketika dikasih, bunganya gede, nah rabung tuh di situ. Ketika dapat ada uang besar, pinjem-pinjemin tuh. Biar apa ya? Biar dapat untung. Bener nggak? Untung nggak? Untungnya. Dari tadi dia untungnya 1% aja. 1%. Kelihatannya 1%. Kelihatannya receh gitu ya. Kayak kalian kalau masuk Alfa Indomart, bisa disumbangkan 200 rupiahnya. Nah, 200 rupiah tuh, hitung kali pengalinya berapa. Coba hitung. 200 rupiah. Memang angkanya kecil ya. Jangan melihat recehnya ini nih 200-nya. Ada gerainya 100 saja. Gerainya. Alfa Indomart 100 saja. Di Majalengka ada nggak 100? Ada. Itu satu kabupaten loh. Satu kabupaten kan di Bantarujung sudah ada, di Lemasugi sudah ada sekarang. Bahkan di Majalengka mah Alfa Indomart. Juga sekian meter apa ya? Ini pengalinya. Kalau dari satu kabupaten ada 1.000 aja. Ini setiap hari transaksi masuk. Duitnya buat apa? Ya buat mereka. Buat mereka gunakan untuk disumbangkan. Sebelum disumbangkan kan ada apa ya disebutnya? Mengendap dulu. Kan dikumpulin dulu. Buat apa? Ya dipakailah buat modal. Butuh modal nggak? Butuh. Nih yang punya usaha ada, yang orang tuanya bisnis pasti butuh modal. Buat apa? Buat mengembangkan usahanya. Dan modalnya sekarang 1 juta nih buat beli makanan, buat beli apa gitu. Ya, dari modal ini. Wah, mau dikembangkan nih, berarti butuh modal kan? Karena perputaran uangnya kecil kan? Nah, pernah mendengar ya anak ekonomi pasti ada harga pokok penjualan disebut HPP. Yang paling besar HPP-nya apa? Yang kayak keuntungannya yang paling besar adalah makanan. Makanya yang paling besar, yang paling banyak itu makanan. Artis itu bikinnya restoran. Karena restoran bisa setiap hari. Beda dengan baju, itu bajunya paling setahun beli baju berapa? Setahun 2 kali lah. Itu sudah tergolong bagus kan? Cewek secewek-ceweknya gitu, mohon maaf nih di Indonesia di Majalengka, kecuali artis mungkin ya. Paling beli baju setahun 2-3 kali setahun. Ada yang setahun sekali lebaran hongkul. Ya, ada ada kan cewek mau ada acara nih, wow beli. Ya, makanya sekarang pada berlomba-lomba membuat kuliner. Dan kuliner paling rame nih sekarang. Tapi jangan heran, banyak kuliner yang di Majalengka aja yang naik tiba-tiba jatuh langsung. Karena apa ya? Karena susah berkembangnya. Orang itu tergiur karena pertama aja nyobain. Ah udahlah kalau udah nyobain. Saya sebut aja ya, Pizza Hut aja di Majalengka rame nggak? Nggak terlalu. Makanya kenapa
nggak ada McDonald, belum ada di Majalengka. Karena mungkin mereka berhitung dan melihat. Megacuan di Majalengka rame nggak? Nggak terlalu di momen Sabtu Minggu kayak weekend. Tapi kalau kalian lihat ke Cirebon atau ke Bandung, Sumedang, itu rame. Rame dan sering gitu. Kenapa ya? Memang mungkin perputaran uang yang di kabupaten-kabupaten tersebut itu besar. Ya, berbeda dengan di Majalengka. Bisa dinyalain nggak? Hah? Ya kenapa tiba-tiba gelap gini? jadi jadi spooky ini menyeramkan begini nih. Ada yang ditanyakan. Ini perekonomian ya ancamannya sangat besar, apalagi Indonesia pinjam uang ke IMF, nah tadi pinjam uang, sistem pinjam meminjam, makanya kenapa pinjam meminjam di dalam agama kita itu diatur ketat, ya, diatur ketat. Boleh nggak nganjuk? Boleh, boleh. Bedakan ya antara meminjam uang dengan apa namanya kredit. Kalau kredit barang boleh nggak? Boleh, dibolehkan dalam agama kita. Kredit boleh, tapi tidak lewat perantara bank. Nah, permasalahan di Indonesia itu seperti itu, ya. Ada yang pernah kredit motor di sini orang tuanya, ini kok nggak bisa kehapus ini? Ya, misalnya pinjam apa namanya itu? Dealer ya. Apa dealernya biasanya? Yamaha misalnya. Ya, si Fauziah mau beli Fazio misalnya. Harganya berapa Fazio itu? 18 juta. Pinjem, bukan pinjem, mau kredit. Kreditnya kemana? Ke dealer bukan? Bukan. Kemana? Ke leasing. Jadi ada pihak ketiga di sini nih. Jadi dia ngambilnya ke sini, pinjam uangnya ke sini. Jadi dari sini nanti bayar ke sini. Ini yang membuat riba itu. Coba kalau ke sini langsung sama dianya langsung, nggak apa-apa. Jadi ini jadi ke sini larinya. Ya, makanya di situ ada perjanjian nanti. Disurvei sama siapa yang nyampe dari sini, dari leasing. Ya, yang sekarang ada mata elang gitu kan. Mata elang itu di orang-orang ini. Pernah dengar mata elang? Debt collector yang suka nagih Bang Emok misalnya gitu. Itu tuh dari sini. Kalau Bang Emok mah orangnya orang-orang itu. Dia itu nyewa pihak ketiga, ini pang nagihkeun, pang narikeun motor iya. Kasih nomornya. Oh iya. Nah, dicari sama dia, ditarik sama dia. Padahal aturannya nggak boleh. Jadi yang berbahaya apanya? Ya ini nih. Kalau mau nyari yang benar-benar dari orangnya langsung. Ya. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga dalam arti bank, tapi nanti nggak bertanggung jawab. Karena menarik di jalan langsung itu tidak diperbolehkan. Ada yang ditanyakan? Jangan nundutan atau ini karena cuaca gelap lagi. Nggak bisa Pak dinyalain banget. Atau lampunya nggak ada. Ada satu, nyalain. Sok nyalain. Hah? Kok di IPS? Apanya? Mau di PS Navarun di jadi kayak nyambung gitu. Oh gitu? Wah keren ya. Tapi nyalanya cuma satu ya. Saya kalau di tempat kasihan si Dani jauh-jauh. Tapi minimal kelihatan. Saya suka pusing kalau di tempat gelap tuh. Pengennya tidur aja. Harusnya dipindahin ke depan. Idealnya di depan lampu itu, bukan di belakang. Kalau di belakang jadi backlight nanti nggak kelihatan. Ada yang ditanyakan?
Tentang ekonomi, ini ancaman ya. Maksudnya perekonomian itu banyak ya yang harus kita bahas sebetulnya selain judi online, terus sistem perbankan. Pernah dengar iklan sebuah apa namanya tuh? Bank yang ngasih sale sampai 50%. Sebut aja ya, Trans. Trans itu satu grup dengan Bank Mega, Transmall, Trans TV, Trans 7. Itu masih satu grup orangnya yang sama, Harul Tanjung gitu. Makanya kenapa kalian dikasih diskon buat para pemegang kartu debit, kredit, kartu kredit. Jadi kartu kredit itu kamu pun dikasih uang 10 juta. Nanti kamu bayar tiap bulan. Jadi kamu pakai kartu kredit itu tuh nganjuk sebetulnya. Jadi orang Indonesia tuh bangga pakai punya kartu kredit. Kalau kartu debit berarti simpanan itu mah. Kartu kredit mah pinjaman itu. Jadi nggak usah bangga kalau punya kartu kredit karena dia harus bayar setiap bulan. Itu ya. Ya, kalau kartu kredit itu harus bayar tiap bulan 10 juta berarti. Berarti dalam 1 tahun 12 bulan berarti ya. Itu harus bayar 600.000 sebulannya. Bayar 600.000. Kamu belanjanya 1 bulan ini habis 10 juta ya udah tetap harus bayar. Ya, jadi kalau ada yang nawarin kartu kredit, ya kalau butuh sih nggak apa-apa. Tapi bagusnya nggak usah. Mending nabung aja di ya tadi kayak di Dana boleh. Maksimal berapa? Maksimal. Ada dana berapa? Ada dana. Ada saldo berapa di Dana ya? 1.000. Kan sampai nol juga bisa. Kalau di bank-bank konvensional, bank-bank yang itu bisa sampai nol. Tapi kalau di bank-bank yang ada buku tabungannya, BNI, BRI, itu harus ada minimal berapa puluh ribu. Nah ini yang jadi lucu nih. Lucunya kenapa? Kalau di sini ada 20 orang nabung, itu harus ada duit 50.000 dari 20 orang. Jadi itu nggak bisa diambil duitnya. Dan itu yang diputarkan sama mereka. Buat apa ya? Buat hitung-hitung jaminan uang tersebut, hitung-hitung jaminan. Duitnya dikemanain ya? Sama mereka dipinjamkan. Jadi mereka dapat untung. Dan kalian nggak bisa ngambil. Makanya memang lebih untung yang pakai itu tuh Dana, pakai Oppo. Itu nggak usah ada. Nggak usah ada Dana, 1.000 juga nggak masalah ya. 5.000 juga sampai nol juga nggak masalah. Tapi yang bank-bank konvensional, karena apa? Karena mereka butuh untuk operasional, untuk listrik, karyawan, dan lain sebagainya. Ada yang tertarik kerja di bank? Ada nggak? Oh, saya mau dong kerja di bank, kayaknya seru gitu ya. Seru nih kayaknya, rapi, terus wangi, terus dingin. Dijamin mau kesangan kalau kerja di bank. Oh, ada tiis baik. Keluar-keluar tuh kalian, mohon maaf, yang tadinya kulitnya gelap, gitu. Kalau kerja di bank 5 tahun aja, keluar-keluar bisa jadi putih tuh. Bersih. Oh, si Pauji mah geus bodas tadi nah asli na bodasnya tambah ieu ngeri tuh kalau ngeliat orang yang putih. Kalau minum sirup takut kelihatan di sini transparan nanti saking mengkilapnya. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke ekonomi, sosial, budaya. Budaya udah ya yang K-pop itu ya. Ekonomi, saya ekonomi. Sosial, budaya, ideologi. Ideologi ada belum sih? Belum ya ideologi ya? Ya ideologi, apa itu ideologi itu? Dari kata idea ya, dari kata pemikiran, ide dari kata kata dasarnya dari ide. Setiap orang punya masing-masing pemikirannya. Contohnya apa? Komunis. Komunis itu dilarang. Tapi di negara Korea, Korea mana berarti? Utara ya? Korea Utara komunis. Hah? Vietnam komunis gitu? Ada yang kerajaan itu Thailand, Malaysia,
Nah, itu kerajaan ya. Nah, mending kerajaan atau mending berbentuk republik? Kelebihan atau kekurangannya. Kita ke sistem pemerintahan ya nanti lari. Harus dibedakan ya ideologi sama sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Nanti antara kerajaan ke republik atau presidensial sama parlementer. Tahu ya perbedaan presidensial sama parlementer? Sudah pernah dibahas. Apa yang paling berbahaya selain komunis? Islam radikal juga itu berbahaya ya. Yang mempercayai tentang jihad. Percaya dengan jihad dalam arti jihad melawan pemerintahan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, sangat tidak diperbolehkan. Boleh nggak jihad? Boleh. Jihad paling besar itu adalah jihad yang paling besar apa? Katanya santri. Hah? Jihad yang paling besar. Apa? Tolong ilmi. Waduh, abang ke. Jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ya, jadi melawan diri sendiri. Itu yang paling besar kan. Ketika sahabat mau berperang, diinformasikan sama Rasul, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ya, tolabul ilmi jihad. Makanya sekarang banyak yang tidak bisa melawannya. Ada yang tidur sekarang. Dia nggak bisa melawan jihad. Karena hese susah. Ada yang tidur, ada yang hoream. Ya, ada yang menganggap bahwa sekolah formal itu ya formalitas, namanya juga formal. Formalitas. Percaya atau tidak, kalian nanti akan butuh ijazah loh. Mau nikah juga butuh ijazah, mau bikin surat kartu kuning pakai ijazah. Ijazahnya apa? Ijazah SMA. Jangan dianggap nggak butuh. Nah, nanti ketika di luar Anda kerja kayak mau nikah kayak mau kuliah itu jauh lebih kejam. Kalian dimarahin sama guru itu nggak akan biasa aja gitu, nggak akan didengar ya. Tapi ketika Anda dimarahin sama pimpinan, supervisor, itu sakitnya luar biasa. Yang kuliah nih, yang mau kuliah, jangan berharap kalian dimanja sama dosen. Enggak, kamu nggak kuliah juga nggak apa-apa. Tiba-tiba nilainya lulus B. Lulus gimana ya? Nanti ngulang. Kebayang nggak kalau kalian disuruh ngulang mata pelajaran PKN? Kalian ikutnya sama kelas 1 nanti. Turun lagi. Gitu kalau kuliah itu. Makanya yang belum nggak bikin tugas, nggak bikin ini tugas itu, nanya yang sudah alumni itu. Yang namanya tugas itu, kabul, bikin artikel, bikin kalian paper itu di kelas 3 aja ya. Jadi yang membuat paper saat nanti kuliah itu beruntung, sudah biasa gitu. Nanti sama dosen dicuekin. Di sini mau ditanyain, udah belum papernya? Oh, ditanyain. Di sana mau ditanya-tanya acan. Kamu nyamperin baru dilayanin, nggak nyamperin mah karep teuing. Nilai ya paling nilai di sini mah nilai kalau ini wah dirapatkan dulu. Ini kumaha budak dia tara sekolah, wah kasih tugas buat apa ya? Buat nilainya bagus. Kalau di kuliah nilai tara kuliah misalnya, ya udah nilainya dikasih wae gampang. Onesena. Karep teuing budak saha ge karep teuing. Mau apalin kamu anak saha anak kiai? Oh, saya anak kuwu yuk. Wah, mau apalin di kuliahan mah. Emangnya di dia dihormat, dibangga-bangga. Nanti kuliah mah enggak. Apalagi kerja. Di sini yang kesiangan paling disuruh beberes ya. Kalau itu mah enggak, SP1 ujung-ujung keluar SP1. SP3 ya udah angkat kaki. Dirumahkan dipecat ya ada. Udah nggak usah banyak ini ya. Makanya kita
pendidikan itu hanya melatih kalian untuk disiplin, untuk nurut dalam arti ketika ada tugas dikerjakan. Nah, kamu ketika dikerja misalnya, jadi sama supervisor disuruh gini 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 gini, nggak nurut ya udah dipecat gampang. Di sekolah mau dipecat, sementara sekolah lagi ditayakeun baik, atau paling ditahan dulu kelulusannya. Ya, kamu nunduk, jangan saya ukur nundutan mah. Ya, tugas nundutan. Iya, bener ya jihad tuh, tolabul ilmi. Berat melawan. Wush, luar biasa. Nah, dari zaman dulu gitu. Ada yang di rumah gini tidurnya. Tidur. Dilihatin, ah tidur hebat. Si Septi mah tidurnya nggak golet itu duduk, we duduk. Ada. Banyak banyak alumni di sini yang jadi guru ya. Jadi kalau disebutin malu. Ada yang tanyakan? Oke, ideologi komunis itu lebih ke ada istilahnya pernah dengar proletar, tapi bukan komunis sih. Proletar itu kaum kelas rendahan ya. Ada borjuis, borjuis itu kaum kelas level atas gitu ya. Dulu di beberapa negara di Inggris yang zaman-zaman kerajaan mereka melakukan protes, protes terhadap bangsawan itu ya. Itu salah satunya dengan menggunakan gelang rantai atau ini gelang atau kalung anjing gitu yang ada cucuknya. Itu bentuk protes mereka terhadap kaum bangsawan yang memakai gelang-gelang emas, berlian dan lain sebagainya atau mahkota. Makanya ada bermunculan musik-musik punk yang rambutnya dimohek. Itu mohek kan dari suku Indian ya. Mohek mohek Apache dan lain sebagainya. Oh, itu lagu bahaya tuh gara-gara ada ini. Ya, dengar kan liriknya ya. Saya baru ngeh loh kayak ya. Sarema isukan aya nama orang gegeloan. Ya, sleep tomorrow but tonight go crazy. Kan artinya cek Sunda nama. Nggak sarema isukan aya nama orang gegeloan we. Bener tuh? So, artikan. Saya baru ngeh, wih lagu teh bahaya, ini mau ngajak ke nggak bener deh. Dia sleep tomorrow but tonight go crazy. Itu bentuk permainan di Korea katanya. Itu ke minum-minuman. Apa tuh itu nama bentuk Korea di nama bentuk permainan. Kalau di kita mah kayak engklek itu nama engklek itu kan nama permainan. Kalau di mereka ada namanya apa tuh? Itu bentuk nama permainan. Jadi itu bahaya kalau dilakukan. Awas nih santri kalau nyanyi lagu itu, wah ngajak. Kalau santri mah meureun ngajak debaan malam nah. Ya kan, bari hadrohan misalnya. Bahaya. Bahaya tuh lagu itu jangan didengerin. Meskipun booming, ya gimana tidak. Liriknya mengandung ancaman. Oke, komunis itu ya. Kalau kita ideologinya apa? Hah? Pancasila. Kenapa Pancasila? Right. Kenapa Pancasila sih? Menurut kalian Pancasila masih sepadan nggak dengan zaman sekarang? Masih worth it nggak Pancasila? Enggak? Ayo, saya mau ideologinya mau apa ya? Pindahlah gitu. Kapitalis. Kapitalis itu matre ya. Pas saya mau kapitalis lah gitu. Mau jadi cewek matre. Jadi segala teh babanda weh hirup di otak nanti. Untuk babanda balantik. Balantik apa balantik? Ya duit mikirin teh. Segala sesuatu diduitkan. Beli pulpen sok aja ke orang gitu. Belina 1.000, iya 2.000. Dibatikan ke mana? Itu balantik. Ada yang kayak gitu, biasanya suka ada ya yang kayak gitu. Ketika ada event-event apa, oh suka kadewe ke orang, bikin sangu koneng. Kemarin tuh dibatikan gitu. Biar apa ya, biar dapat untung. Di sisi satu sisi bagus, di sisi lain ya nggak gitu juga kali ya konsepnya.
Balantik itu nanti larinya ke kapitalis ya. Kalau kapitalis itu karena kapital itu dari modal uang gitu ya. Kalau di ekonomi ada kapital itu apa aja? Kapital. Kalau membuat pembukuan baru ada kapital, ada barang dan jasa, ada mana enaknya yang gitu. Ekonomi itu mana? Yang ini ya? Yang itu? Oh yang itu. Apa kapital dalam ekonomi itu? Ada barang bergerak, ada barang tetap, harta tetap, harta bergerak. Harta tetap bergerak kayak mobil itu bergerak kan. Kalau harta tetap kan tanah gitu. Ya. Kenapa bank? Tahu ya. Kenapa bank itu kebanyakannya sewa. BNI itu sewa loh. Yang tetap itu BRI. Tahu bank BNI itu sewa. Kenapa nggak beli gitu? Bahkan perusahaan-perusahaan besar di luar mobil pun mereka nggak punya. Sewa. Per tahun ada yang per 6 bulan. Kenapa ya? Biar nggak ngurusin ganti oli mungkin, nggak ngurusin ganti ban. Kalau ini rusak, ganti mobilnya. Sewa kendaraan. Kalau di kita kan pinginnya, wah punya. Nah itu kapitalis berarti kalau yang mikirnya kayak gitu. Biar punya. Makanya sekarang jangan punya barang-barang kayak gitu, mending sewa. Bahkan di kota besar, iPhone pun bisa sewa sekarang, 100.000 sehari. Iya, kalian mau gaya-gayaan nih. Wow, mau ada reuni nih. SMP mau ada reuni, biar kelihatan iPhone. Ah, sewa. HP-nya iPhone. Kan gaya, ya kan? Ya daripada pakai Xiaomi, mending pakai iPhone. Ada loh di kota. Bahkan sekarang apa ya? Kendaraan ada sewanya, peralatan nikah, bahkan peralatan outdoor tuh ya. Tuh si Irma tuh, bisnis outdoor, keluarganya keren. Sekarang lagi rame, booming. Karena naik gunung sekarang jadi bukan lagi kayak dulu ya, naik gunung itu bener-bener persiapannya tuh matang. Kalau sekarang nggak usah ada persiapan, yang penting ada duit. Carrier bisa sewa 50.000 ya, 30. Tuh 30. Carrier 60 liter bisa sewa 30.000. Si Maxi 50.000. Buat ongkos 500.000 cukup lah. Ya, beli tolak angin, beli sosis, udah 500.000. Sekarang jadi lifestyle. Bahkan konten-konten yang naik gunung itu sekarang lebih banyak ya. Alat-alatnya sekarang. Jadi orang itu sekarang lebih lebih mementingkan alat dibanding dibanding apa? Aktivitasnya itu sendiri. Ya, yang lagi rame di Majalengka tuh running, lari. Outfit larinya. Sepatunya. Sepatunya, wah nanti nge-review sepatu. Aduh, sepatu nih, sepatu. Suka lihat ya di TikTok, di Instagram. Sepatu lokal, brand lokal gitu. Yang murah buat running. Outfitnya tuh buat. Ya, sekarang banyak acara. Di Majalengka tuh paling sering acara running. Tiba-tiba buruyuk, ya naon. Lari. Bajunya kan sekarang yang pakai yang dry fit. Ceweknya yang paling lucu tuh cewek pakai legging tapi ya pakai rok pendek gitu ya, skirt gitu ya. Jadi kayak apa gitu ya, ketika lari itu kan apa itu yang ngampul gitu gini kan apa? Roknya kan sepaha ya roknya itu, tapi pakai kerudung jadi lucu gitunya. Sok lucu coba. Sok gara si safety atau si pakai baju nu gitu gara pasti lucu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Mau nggak pakai baju kayak gitu? Ini kerudungan gitu ya, kerudungan tapi pakai roknya ada roknya kasih gitu ya ya. Lucu itu. Sepatunya warna oranye deh. Iya, di Majalengka tuh gitu. Majalengka tuh paling wah, sekarang tuh ngeri tuh. Ini pakai kacamata. Ya, khusus buat running. Ini pakai ada tas talinya yang buat running. Ini buat running, ada menghitung waktu dan lain sebagainya. Gaya hidup. Ada yang ditanyakan? Waktunya habis sih. Oke, saya tutup saja ya. Nanti mau bikin konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.